Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi Nearest-Neighbor Rule atau aturan ketetanggaan yang terdekat. Di mana dalam konsep NNR ini objek data akan diklasifikasikan berdasarkan tetangga yang paling dekat. Diasumsikan bahwa objek data dengan kelas yang sama cenderung saling bertetangga. Konsep ini dapat juga disebut sebagai lazy learner, yaitu tidak ada proses learning yang menghasilkan suatu model. Learning terjadi pada saat pengklasifikasian berjalan. Contoh dalam algoritma yang digunakan dalam konsep NNR ini yaitu KNN dan PNNR. Kita akan membahas pada algoritma yang pertama yaitu K-Nearest-Neighbor atau KNN. Di mana pada algoritma ini dia akan mengukur jarak tiap objek data training dengan objek data yang akan diklasifikasikan. Sebagai contohnya dapat kita lihat pada penggambaran berikut ini, di mana terdapat objek warna merah, objek warna hijau, dan objek warna biru. Dipilih K buah objek data training atau tetangga yang paling dekat dengan input. Sehingga di sini kita akan asumsikan bahwa K sama dengan 3, maka dapat kita lihat di sini kita lingkarkan berdasarkan objek-objek yang paling dekat dengan objek warna biru atau input. Lalu akan dilakukan voting kelas di antara K tetangga, di mana di sini input diklasifikasikan berdasarkan kelas tetangga terdekat yang paling banyak. Artinya di sini objek tetangga yang paling dekat yaitu objek berwarna merah dibandingkan objek warna hijau. Maka dari itu objek berwarna biru ini termasuk dalam kelompok objek berwarna merah. Kita langsung saja masuk dalam implementasi dari K-Nearest-Neighbor. Diberikan sekumpulan data training dengan dua atribut X dan Y yang dikelompokkan ke dalam kelas atau kategori baik dan buruk. Datanya seperti berikut, terdapat 6 data, lalu ada atribut X dan Y serta kategorinya yaitu buruk dan baik. Selanjutnya, klasifikasi objek data P dengan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5 jika ditentukan K sama dengan 3. Artinya di sini kita memiliki objek data P, nilai X-nya yaitu 3 dan Y sama dengan 5. Lalu tentukan, maka ditentukan nilai K sama dengan 3, maka dia masuk dalam kategori baik atau buruk. Penyelesaiannya kita lihat di sini. Kita menggunakan perhitungan dengan Euclidean distance sebagai metode pengukuran jaraknya. Metode yang lain tetap boleh digunakan asal sesuai dengan jenis atributnya. Kita lihat di sini jarak dengan objek P yaitu di mana X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, maka di sini 7 min 3 pangkat 2 ditambah 6 min 5 pangkat 2 diakar, maka hasilnya adalah 4,12. B 6 min 3 pangkat 2 tambah 6 min 5 pangkat 2 diakar, maka hasilnya adalah 3,16. Dan begitu pula seterusnya. Maka di sini akan kita lihat urutan kedekatannya. Urutan kedekatan yang pertama yaitu atribut objek pada E, yaitu peringkatnya 1,41 jaraknya. Selanjutnya disusul dengan objek D yaitu 2,83. Objek C memiliki jarak yaitu 3 dan seterusnya. Maka dari sini kita dapat melihat bahwa 3 tetangga terdekat atau K-nya yaitu C, D, dan E. Di sini dapat kita lihat bahwa jumlah dari kategorinya
Maka hasil voting di antara 3 tetangga terdekat menunjukkan objek P termasuk dalam kategori baik. Karena baik, objek kategori baik ini terdapat 2 objek, sedangkan kategori buruk memiliki 1 objek saja. Maka di sini kita penyelesaiannya yaitu hanya melihat berdasarkan hasil voting dari nilai K yang sudah ditentukan. Oke, kita langsung lanjut lagi di algoritma yang kedua, yaitu Sidu Nearest Neighbor Rule atau PNNR. Di mana metode ini serupa dengan KNN, namun K menyatakan jumlah tetangga terdekat pada masing-masing kelas. Di sini dapat kita lihat bahwa apabila kita tentukan K sama dengan 3, maka dapat dilihat di sini yaitu objek pada kelas yang sama, kita ambil 3 objek yang paling dekat. Begitu pula dengan objek hijau, kita ambil 3 objek yang paling dekat dengan objek berwarna biru. Klasifikasi didasarkan pada total jarak K tetangga masing-masing kelas. Maka dari situ, maka akan ditentukan bahwa objek tersebut akan masuk ke dalam kelas yang mana berdasarkan total jarak yang paling kecil. Selanjutnya kita langsung saja masuk dalam implementasi PNNR, di mana kita akan menggunakan data yang sama seperti sebelumnya. Seperti ini, lalu objek P dengan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, maka ditentukan bahwa K sama dengan 2. Maka penyelesaiannya yaitu kita akan menghitung 2 tetangga terdekat untuk kategori buruk, di mana yang didapat yaitu objek B dan C. Kemudian kita hitung lagi 2 tetangga terdekat untuk kategori baik, yaitu didapatkan D dan E. Maka dari sini kita akan menghitung total nilai kedekatannya. Untuk total jarak kategori buruk yaitu 6,16, sedangkan total kategori baik yaitu 4,24. Karena total jarak kategori baik kurang dari total jarak kategori buruk, maka objek P akan diklasifikasikan ke dalam kategori baik. Karena nilai kategori baik lebih kecil dibandingkan kategori buruk. Baik, sekian untuk materi dari Nearest Neighbor Rule. Terima kasih untuk waktunya.